Ulang lagi nih. Adiba jangan berisik dulu ya, oke? Gus. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Ramadhani, NIM 102012130058. Saya dari TI 11 dan di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Anggita Rizkia Barka dengan NIM 102012300309 dari TI 4711. Di sini kami akan menjelaskan inovasi dan teknologi dalam meningkatkan produktivitas di sektor perikanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rania. Lalu di sini kita ada agenda yang pertama itu tujuan topik, lalu pendahuluan, pengenalan masalah, analisis inti masalah, inovasi dan teknologi sebagai solusi. Lalu kita di sini yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang topik pertama, kita mulai saja tujuan topik. Jadi apa sih tujuan kita mengangkat topik ini? Alasan kami mengambil topik inovasi dan teknologi dalam sektor perikanan untuk materi presentasi kali ini adalah karena kami melihat banyaknya potensi dalam sektor perikanan. Namun, sangat disayangkan banyak nelayan yang masih kurang sadar akan potensi tersebut sehingga produktivitas yang dihasilkan sangat amat jauh dari maksimal. Lalu pendahuluannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Dilansir dari beberapa jurnal, Indonesia memiliki luas perairan sebesar 5,8 juta kilometer dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dengan pulau-pulau yang memiliki sebanyak 17.508. Sehingga melihat landscape tersebut, pemerintah Indonesia berusaha memfokuskan pandangan pada sektor perikanan untuk meningkatkan nilai ekonomi di bidang ekspor dan peningkatan devisa negara. Namun sayangnya usaha itu tidak sepadan dengan hasil yang diberikan. Pemerintah Indonesia sudah memberikan banyak support, tetapi ya tidak masih maksimal dalam produktivitasnya. Bisa dilihat dari analisis data berikut, bisa dilihat dari grafik bahwa pada pertumbuhan PDB perikanan mengalami penurunan setiap tahunnya, serta grafiknya cenderung tidak tidak naik terus. Jadi sangat amat kurang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anggita Rizkia Barta. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis inti masalah. Mata pencaharian nelayan seringkali dianggap sebagai mata pencaharian kalangan rendah oleh masyarakat dikarenakan lingkup usaha perikanan sejauh ini masih didominasi oleh usaha skala kecil. Stereotip rendah bagi kalangan nelayan sendiri bukan tanpa alasan. Hal tersebut dapat dilihat dengan kurangnya lingkup usaha perikanan dengan skala besar, banyaknya nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Metode penangkapan, permodalan, dan manajemen usaha yang buruk menjadi faktor utama mengapa kebanyakan usaha di sektor perikanan produktivitasnya tidak sebanding dengan sektor pertanian. Inovasi dan teknologi sebagai solusi. Di era globalisasi, saat ini teknologi berkembang yang sangat pesat, dapat membantu manusia meningkatkan produktivitasnya. Secara tidak langsung, globalisasi dapat berperan banyak untuk usaha mikro kecil. Salah satunya ICT, yang melahirkan banyaknya beragam inovasi bisnis baru di era digital. Berkembang pesatnya ICT dan teknologi baru dapat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk meningkatkan skala produktivitas usahanya. Selanjutnya, inovasi dan teknologi sebagai solusi. GPS dengan teknologi 4.0, nelayan dapat memanfaatkan teknologi GPS. GPS sendiri memberikan banyak manfaat diantaranya. Informasi yang akurat akan memungkinkan nelayan mengetahui dengan tepat di mana persis mereka berada di lautan. Akses informasi cuaca real-time, pemantauan cuaca saat berada di laut, identifikasi area yang sering menghasilkan tangkapan melimpah melalui pembuatan peta digital.
Dengan manfaat-manfaat yang sudah disebutkan, nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan dan mengurangi waktu yang dihabiskan dengan mencari ikan sehingga produktivitas juga mengalami peningkatan. Selanjutnya, mesin otomatis. Selain permasalahan dalam proses penangkapan, umumnya nelayan memiliki masalah dalam proses produksi. Produksi para nelayan di pesisir Pantura cenderung terlalu condong ke alat tradisional, sehingga memakan waktu yang banyak, namun menghasilkan produk yang sedikit. Dengan kemajuan teknologi, tentu saja masalah produksi dapat diatasi. Nelayan dapat memanfaatkan adanya mesin otomatis untuk memaksimalkan proses produksi. Di antaranya, mesin pemotong ikan otomatis, mesin pemisah tulang, dan mesin pengemas otomatis. Mesin-mesin tersebut tentunya akan lebih signifikan dalam proses produksi dibanding dengan produksi manual menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya, kesimpulan. Tidak dapat dipungkiri, transisi dari alat tradisional ke modern memiliki banyak tantangan, meliputi investasi awal, biaya pemeliharaan, dan pelatihan untuk mengoperasikan teknologi, sehingga campur tangan pemerintah dalam pengembangan UKM juga sangat diperlukan. Dalam penutupan presentasi kali ini, diharapkan inovasi dan teknologi terus menjadi pendorong utama dalam industri perikanan. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan berkelanjutan, kita dapat yakin memastikan bahwa sektor perikanan akan terus berkembang, memberikan manfaat bagi nelayan usaha mikro skala kecil, konsumen, dan lingkungan. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anjir, Nia mau dilihat dulu kan?